Terminal List Dark Wolf adalah series dari perjalanan seorang mantan militer Amerika Serikat yang bertugas di wilayah konflik Timur Tengah dan sekarang menjadi agen mata-mata CIA yang bertugas mencegah negara musuh Amerika yaitu Iran memiliki nuklir. Lalu apakah mereka berhasil mencegahnya atau justru Iran yang berhasil membuat senjata nuklir? So langsung saja, here we go. Film diawali saat pemeran utama dalam film ini yang bernama Ben Edward adalah seorang sersan di pasukan tentara Amerika yang bertugas di Irak dan Suriah. Saat itu, Ben ditugaskan untuk melakukan pertukaran pemimpin ISIS yang bernama Al-Jawbari yang sudah mereka tangkap dan akan ditukar dengan para tawanan warga sipil, di mana mereka akan dibantu dengan tentara Irak yang dipimpin oleh Muhammad atau Mo. Dan pada malam harinya, mereka pun akhirnya bertemu di sebuah jembatan. Anggota ISIS yang tiba lalu membebaskan para tawanan warga sipil yang diantaranya adalah keluarga para tentara Irak dan akan ditukar dengan kebebasan pemimpin mereka. Setelah pertukaran dilakukan dan Al-Jawbari telah bebas, beberapa sandera dari warga sipil itu terlihat tidak mau menyeberang dan hanya berdiam diri di tengah-tengah jembatan. Anak buah Al-Jawbari itu pun menembaki para warga sipil tersebut dan menyuruhnya untuk segera maju. Dan karena sudah kesal, maka anggota ISIS itu pun mengarahkan tembakannya ke para warga sipil yang membuat tentara Amerika dan Irak pun melakukan penyerangan yang membuat pertempuran tidak bisa terhindarkan. Salah satu tentara Irak yang bernama Daran mencoba menyelamatkan sandera yang terluka akibat tembakan ISIS. Namun baru saja akan menyelamatkannya, Daran malah terkena tembakan juga dari anggota ISIS tersebut. Melihat hal itu maka pasukan Amerika pun maju sedikit demi sedikit dan menyerang pasukan ISIS itu. Dan singkat cerita, akhirnya pasukan ISIS pun berhasil dikalahkan. Tapi Al-Jawbari berhasil meloloskan diri. Lalu saat mereka akan mengevakuasi mayat dan menyelamatkan sandera yang masih hidup, tiba-tiba saja Ben melihat jika salah satu sandera dipasangi bom di tubuhnya. Itulah kenapa tadi para sandera tidak mau menyeberang dan berhenti di tengah jembatan. Menyadari hal itu maka Ben menyuruh semua pasukan untuk segera mundur. Namun itu sudah terlambat karena bom yang dipasang di tubuh para sandera itu akhirnya meledak. Tiga bulan kemudian setelah kejadian itu, Ben dan para pasukannya berhasil selamat dan hanya menderita luka dan telah pulih. Di dalam markas militer tentara Amerika di Irak, Ben melatih anggota militer Irak untuk bisa melawan ISIS dan membela negaranya sendiri. Salah satu tentara yang terluka yaitu Daran masih dalam tahap pemulihan. Daran sudah dianggap seperti saudara bagi Ben. Bahkan Ben menyarankan Daran untuk mengambil visa Amerika dan hidup di sana bersama dengan anak dan istrinya. Namun Daran menolak hal itu karena ingin membantu Ben kembali menangkap Al-Jawbari dan menuntaskan misi mereka. Pada keesokan harinya, Daran yang tinggal bersama istrinya di sebuah rumah kecil di tengah padang didatangi oleh seseorang. Dia bernama Danawi, salah satu rekan bisnis dari Al-Jawbari. Sementara itu di markas, para anggota militer diberitahu jika CIA berhasil mengidentifikasi seorang yang bernama Danawi, di mana Danawi adalah seorang fasilitator senjata yang selalu menjual senjata di pasar gelap. Danawi menjual apapun yang dibutuhkan para pemberontak, termasuk bom dan misil kepada ISIS. Dan CIA menginformasikan jika Danawi sekarang berada di Mosul, Irak. Maka dari itu, Ben dan anggotanya akan ditugaskan melacak Danawi bersama dengan Mo yang akan mengantar mereka masuk ke dalam kota. Maka setelah itu Ben dan beberapa anggotanya pun masuk ke Mosul, ibu kota Irak. Saat di perbatasan, mereka berhasil lolos dari penjagaan anggota ISIS dengan memberikan uang sogokan kepada mereka. Dengan arahan dari drone, mereka mengikuti mobil yang dicurigai ada Danawi di dalamnya. Lalu mereka melihat jika mobil Danawi tersebut masuk ke dalam sebuah area permukiman yang padat penduduk. Melihat itu markas selalu menginformasikan agar mereka mundur dan menyudahi misi. Ben awalnya sebenarnya menolak dan mau menunggu lebih lama lagi di sana. Namun karena situasi yang membahayakan mereka dan para penduduk sipil, maka Ben pun akhirnya setuju untuk kembali ke markas. Tak lama berselang,
Ben justru mendapatkan panggilan dari Daran yang berada di markas. Daran yang terdengar sangat sedih hanya mengatakan kepada Ben untuk menjaga kedua anaknya, yaitu Zainab dan juga Afran. Mendengar itu jelas membuat Ben merasa ada yang tidak beres di markas. Maka Ben lalu segera menyuruh anggotanya untuk kembali ke markas secepatnya. Ben juga memberitahu komandannya untuk segera mencari Daran dan terus mengawasinya. Namun itu sudah terlambat. Daran sudah berada di dalam aula kantin di markas tersebut. Dan tidak lama kemudian, Daran mengeluarkan sebuah tombol dan akhirnya meledakkan bom yang terpasang di badannya. Ben pun melihat dari kejauhan ada kepulan asap dari markas mereka, dan hal itu membuatnya yakin jika markas mereka telah diserang. Setelah itu Ben lalu mengunjungi rumah Daran dan melihat istrinya telah tewas. Namun kedua anaknya yaitu Zainab dan Afran tidak ditemukan. Kemudian Ben menemui komandan tertinggi markas Amerika di Irak yaitu Cox. Cox menjelaskan jika Daran adalah pengingat mereka untuk selalu berhati-hati dan lebih mengetatkan penjagaan di pos luar walaupun sudah sangat dekat dengan para tentara Irak. Cox tidak mau lagi ada kejadian bom bunuh diri terulang dan menewaskan para anggota militer Amerika. Setelah Cox pergi, Mo kemudian memberikan informasi yang ia dapatkan jika Daran kemungkinan disuruh oleh Danawi untuk melakukan bom bunuh diri karena bom yang meledak tersebut mirip dengan apa yang dijual oleh Danawi. Di dalam budaya Irak, biasanya mereka dibuatkan pilihan untuk memilih dirinya atau keluarganya. Dan hal itu yang dilakukan oleh Daran yang mau menyelamatkan keluarganya, maka Daran memilih untuk mengorbankan dirinya agar anak-anaknya tidak dibunuh. Setelah itu maka Ben dan Raif langsung menemui Komandan Cox dan memberitahu informasi jika Al-Jobori dan juga Danawi masih berada di Mosul dan akan melakukan pertemuan. Untuk itu, Raif meminta agar diberikan izin untuk melakukan operasi penangkapan. Namun Cox menolak misi tersebut karena tidak tahu apakah informasi dari Mo itu benar dan bisa diverifikasi. Lalu saat Raif akan keluar, Ben justru mengungkapkan kekesalannya kepada komandan yang tidak mau mengambil tindakan. Karena baginya, inilah kesempatan terbaik untuk menangkap Al-Jobori dan juga Danawi sekaligus. Ben lalu beranggapan jika CIA sebenarnya melindungi Al-Jobori dan menjadikannya aset untuk CIA. Itulah kenapa CIA memberikan informasi jika Al-Jobori berada di Suriah padahal masih berada di Irak, agar Ben dan timnya tidak menangkap Al-Jobori. Dengan penuh emosi, Ben mengata-ngatai mereka. Sampai-sampai Raif terpaksa harus menenangkan Ben dan mengajaknya segera keluar. Pada malam harinya, Ben, Raif, dan Riz pergi ke aula kantin tempat Daran melakukan bom bunuh diri. Ben yakin dengan perkataan Mo jika Daran bukanlah pengkhianat. Karena dilihat dari kondisi kantin, di mana daerah ledakan yang berada di sudut yang menandakan jika Daran mencoba mengurangi korban dari ledakan. Saat itu, Raif memberitahu jika ISF atau tentara Irak akan melakukan operasi pengambilan senjata ISIS yang disembunyikan di Mosul. Dan mereka bisa memanfaatkannya dengan melancarkan operasi diam-diam juga untuk mencari Al-Jobori. Lalu saat menemukannya, mereka bisa menjebak Al-Jobori untuk mengakui dirinya adalah aset CIA. Dan dengan itu, maka mereka tidak perlu membunuhnya karena semua anggota ISIS pasti akan membunuh Al-Jobori karena dianggap sebagai seorang pengkhianat. Pada keesokan harinya, operasi tersebut pun dilakukan. Setelah masuk ke dalam ibu kota Mosul, Komandan Cox melihat jika ternyata Ben dan timnya justru pergi ke kompleks persembunyian Al-Jobori, bukan gudang senjata ISIS. Maka dari itu, Cox memberitahu jika target mereka salah. Namun alat komunikasi Ben sudah terganggu oleh pengganggu sinyal milik Al-Jobori di kompleks tersebut. Kemudian Ben dan timnya pun masuk ke dalam kompleks persembunyian Al-Jobori dan melakukan penyerangan. Setelah itu, mereka lalu berpencar dan mencari di mana Al-Jobori berada. Singkat cerita, Ben akhirnya berhasil menemukan Al-Jobori berada di dalam sebuah kamar. Saat itu, Ben mendengar suara dari anak kecil yang memakai cadar, dan saat Ben membuka cadarnya, ternyata dia adalah Zainab, anak Daran. Kemudian Ben mendatangi Al-Jobori yang memberitahu jika mereka sia-sia saja menangkapnya karena CIA pasti akan tetap melepaskannya lagi. Mendengar itu, Ben yang sudah sangat-sangat kesal, lalu dengan penuh emosi menembak Al-Jobori hingga tewas.
Mo yang melihat itu pun sangat terkejut dengan tindakan Ben karena telah menggagalkan misi mereka. Saat Rhys dan Rafe masuk, mereka pun juga terkejut melihat Ben yang telah membunuh Al-Jabari. Kemudian Rhys memberitahu Ben jika saat ditanya oleh CIA, mereka semua harus kompak dan melaporkan jika Ben terpaksa membunuh Al-Jabari karena melawan dan akan meledakkan sebuah bom. Namun Ben yang mendengar itu sangat berterima kasih kepada teman-temannya karena mau membantunya. Tapi Ben tetap akan berkata jujur jika dirinya lah yang telah membunuh Al-Jabari. Kemudian Ben lalu keluar dengan membawa Zainab bersamanya. Pada keesokan harinya, Ben dan para militer yang ikut bersamanya tadi malam disidang di halaman markas, di mana Komandan Cox dan para petinggi lainnya telah sepakat memberikan sanksi kepada Ben dan juga Rafe dengan memberhentikan mereka dari kesatuan karena telah melanggar perintah dan membunuh Al-Jabari, pemimpin ISIS sekaligus aset CIA, tanpa ada arahan dari markas. Dan hal itu yang membuat Ben dan Rafe pun akhirnya pergi dari Irak dan akan kembali ke Amerika. Namun mereka berdua harus transit di Jerman sebelum akhirnya terbang ke Amerika. Saat berada di bandara di Jerman, pesawat mereka mengalami penundaan penerbangan. Mereka pun terpaksa harus menginap di Jerman. Lalu saat Ben sedang membeli minuman di bandara tersebut, tiba-tiba saja seseorang membayar tagihan minuman yang Ben pesan. Laki-laki itu bernama Jet. Jet tahu jika Ben adalah tentara Amerika, karena dulu dirinya juga sama seperti Ben. Jet juga tahu jika Ben bersama dengan teman yang bernama Raif yang baru saja diberhentikan di kesatuannya karena telah membunuh pemimpin ISIS. Maka dari itu, Jet lalu mengajak Ben dan Raif untuk berbicara dan menawarkannya masuk ke dalam tim yang dibuat oleh Jet. Di mana Jet adalah seorang agen CIA dan membutuhkan 2 orang yang ahli untuk menangkap penjual atau pemasok senjata untuk negara-negara Timur Tengah, yaitu Danawi. Jet terkesima dengan Ben dan Rafe yang merelakan dirinya dan juga jabatannya untuk membunuh teroris yang berbahaya, walaupun itu adalah aset CIA. Namun Rafe belum sepenuhnya yakin dengan Jet dan menolak penawaran tersebut. Tapi tidak dengan Ben. Ben justru setuju dengan apa yang ditawarkan oleh Jet. Ben lalu menemui Rafe dan mengajaknya juga bergabung. Ben yakin jika Jet adalah orang yang bisa membawa mereka ke Danawi dan membalaskan dendam kematian Daran serta menyelesaikan misi teman mereka yang berada di Irak sekarang. Ben juga tidak bisa menghadapi Danawi sendirian dan membutuhkan bantuan Raif. Mendengar itu maka Raif meminta satu syarat kepada Ben, yaitu Ben harus mengendalikan emosinya dan tidak melakukan tindakan di luar misi lagi nantinya. Setelah sepakat bergabung, maka Ben dan Raif pergi ke tempat persembunyian Jet yang akan menjadi markas mereka selama misi tersebut. Namun ternyata mereka tidak sendirian karena dalam operasi tersebut CIA bekerja sama dengan 2 agen Mossad, intelijen Israel. 2 agen tersebut bernama Tal dan juga Eliza. Setelah itu Jet memberitahu jika Danawi akan melakukan transaksi malam ini di sebuah bar. Tal lalu memberitahu jika di bar tersebut telah ada Eliza yang akan memantau Danawi dan akan memberikan senjata kepada Ben dan juga Raif. Maka pada malam harinya, Ben dan Raif pun pergi ke bar tersebut. Saat berada di dalam, mereka diarahkan oleh Tal dan juga Jet yang berada di markas untuk menunggu Danawi dan mencari tempat strategis. Setelah lama menunggu, akhirnya Danawi tiba. Eliza yang menyamar sebagai pelayan lalu datang dan memberikan pistol kepada Ben dan juga Raif dan menyuruhnya untuk tetap mengawasi Danawi. Saat itu Danawi bertemu dengan calon pembeli. Danawi memaksa pembeli tersebut agar segera menyelesaikan pembayaran saat itu juga. Maka saat transaksi selesai dan Danawi akan segera pergi, Eliza datang membawa minuman yang telah dipesan, di mana minuman tersebut sudah diberikan obat bius. Namun Danawi tidak mau meminumnya. Eliza pun mencoba meyakinkan Danawi jika minuman tersebut gratis. Dan hal itu yang membuat Danawi curiga dan menyuruh Eliza untuk meminum minuman tersebut. Maka Eliza pun terpaksa meminumnya dan langsung pergi. Di saat itu, Eliza sudah merasa jika obat biusnya mulai bekerja. Untungnya saja, Ben melihat kejadian tersebut dan menolong Eliza agar bisa sampai di kamar mandi. Raif yang berjaga lalu melihat penjaga Danawi yang terlihat sudah tahu jika Ben dan Eliza adalah musuh. Di dalam toilet, Ben memberikan obat penawar bius tersebut kepada Eliza. Lalu, saat salah satu anak buah Danawi akan masuk ke dalam toilet dan mencari Ben dan juga Eliza,
Dari arah belakang, Raif lalu muncul dan mencegah, lalu menembaknya. Sedangkan di luar, saat Danawi telah masuk ke dalam mobilnya, Tal yang sudah berhasil memasangkan alat yang bisa mematikan mobil tersebut agar tidak bisa dinyalakan, berhasil mencegah Danawi pergi dari bar tersebut. Kemudian Eliza, Raif dan juga Ben keluar dan menyerang Danawi serta anak buahnya. Namun saat mereka berhasil membunuh anak buahnya, Danawi berhasil kabur. Mereka pun langsung mengejar Danawi yang masuk ke dalam permukiman yang memiliki banyak lorong. Maka dari itu Ben dan Raif akhirnya berpencar agar bisa menemukan Danawi secepatnya. Singkat cerita, setelah menelusuri setiap lorong, Ben dan juga Raif berhasil bertemu di ujung lorong tersebut, di mana Danawi juga terjebak dan tidak bisa keluar. Mereka berdua pun lalu berjalan mendekatinya dan berhasil melumpuhkan Danawi. Namun karena saat itu Raif terbawa emosi, Raif malah memukuli Danawi hingga membuatnya tewas. Tapi Jet tidak mempermasalahkannya dan hanya menyuruh Ben dan juga Raif untuk mengambil ponsel Danawi untuk diretas dan membawanya ke markas. Beberapa hari kemudian, mereka kedatangan teman lama. Mo, salah satu tentara Irak, didatangkan untuk membantu operasi tersebut. Namun ternyata bukan Mo saja. Ada dua lagi yang ikut bersamanya, yaitu Is dan juga Landry, yang ternyata juga diberhentikan dari kesatuan. Di dalam markas, Jet memberitahu jika Tal telah berhasil meretas ponsel Danawi dan melihat isi transaksi di ponsel tersebut. Tal menemukan pesan jika uang dari transaksi itu akan dikirim ke seseorang yang bernama Molnar, seorang profesor geologi di Universitas di Budapest. Dan sekarang dia adalah target mereka selanjutnya. Untungnya saja uang itu belum diberikan kepada Molnar, jadi Molnar tidak tahu bagaimana wajah Danawi. Dan strategi mereka sekarang adalah menyamar sebagai Danawi dan akan bertemu dengan Molnar. Mo yang akan menjadi Danawi dan yang lainnya akan mengawasi area sekitar selama transaksi. Pada malam harinya, Tal mendapatkan pesan di ponsel Danawi dari seseorang yang mengajaknya bertemu di sebuah kafe besok pukul 9 pagi. Maka pada keesokan harinya, Mo diberikan tugas untuk mengecek pesan dari orang tersebut. Saat berada di kafe itu, Mo merasa tidak ada yang mencurigakan, tapi Mo juga tidak mengetahui ciri-ciri orang tersebut. Maka untuk mengetahuinya, Tal mengirimkan pesan kepada orang itu. Beberapa saat kemudian, Mo melihat seorang wanita yang sedang menelpon. Dan seketika ponsel Danawi juga berdering. Mo lalu memberitahu markas jika yang menelpon adalah seorang wanita yang terlihat seperti orang Iran, namun terlihat tidak berbahaya. Maka untuk memastikannya, Mo kemudian mengikuti wanita tersebut dan tiba di apartemennya. Saat wanita itu melihat Mo yang menodongkan senjata, jelas membuatnya sangat terkejut. Mo menanyakan alasannya mau bertemu dengan Danawi. Dalam keadaan takut, wanita itu lalu memberitahu jika dia adalah anak Danawi dan memperlihatkan bukti foto dirinya dengan ayahnya. Mo sebenarnya harus membunuh wanita tersebut karena dia berkaitan dengan Danawi. Namun Mo tidak sanggup. Mo hanya mengancamnya untuk tidak memberitahu pertemuannya saat itu dengan siapapun. Jika tidak, maka Mo akan mencarinya lagi dan membunuhnya. Sedangkan di tempat lain, Ben dan yang lainnya memantau Profesor Molnar yang baru saja selesai mengajar. Saat mengikutinya, Ben melihat jika Molnar masuk ke dalam sebuah lab fisika nuklir. Setelah itu Ben lalu melaporkannya ke markas jika Molnar kemungkinan adalah fisikawan nuklir. Pada keesokan harinya, mereka pun berjaga di pos mereka masing-masing. Saat Mo sudah bertemu dengan Molnar, yang untungnya saja Molnar belum pernah bertemu secara langsung dengan Danawi, jadi tidak mengetahui penyamaran Mo. Molnar lalu memberikan sebuah benda seperti bantalan dan menyuruh Mo untuk mengujinya. Molnar meminta $5 juta untuk bantalan tersebut dan $50 juta untuk bantalan sisanya yang akan ia berikan jika sudah sepakat. Dalam penjelasannya, mereka pun akhirnya tahu jika bantalan tersebut adalah sebuah bahan untuk membuat bom nuklir yang akan dijual Danawi ke pemerintah Iran. Lalu, masalah tiba-tiba saja muncul. Raif memberitahu jika ada sekelompok orang yang terlihat mencurigakan datang. Mendengar itu, Jet menyuruh Mo untuk segera membayar uang muka $5 juta tadi kepada Molnar dan segera pergi. Lalu karena transaksi tersebut cukup lama dan Eliza melihat kelompok tersebut akan mendekati Mo dan juga Profesor, maka Eliza lalu mencoba mengulur-ngulur waktu dengan menghalangi mereka. Setelah selesai transaksi, Mo langsung segera pergi meninggalkan Molnar. Begitupun dengan yang lainnya yang bersiap jika ada serangan. Mo lalu berada di situasi sulit
karena kelompok tersebut berhasil mengepungnya dari depan dan juga belakang. Untungnya saja, Landry tiba dengan mobil dan langsung membawa Mo pergi. Tal lalu memberitahu jika Is sedang mengikuti salah satu kelompok tersebut dan masuk ke dalam stasiun bawah tanah. Ben yang berada di dekat stasiun tersebut itu pun langsung turun dan membantu Is. Namun alangkah terkejutnya Ben karena melihat Is telah tewas. Ben lalu melaporkan hal itu dan akan segera mengejar pelakunya. Lalu saat berada di depan kereta, Ben melihat jika pelaku yang membunuh Is itu masuk ke dalam kereta dan membuat Ben juga masuk ke dalam kereta tersebut. Saat berada di dalam, Ben menyuruh Tal untuk meretas CCTV kereta tersebut dan mematikannya. Setelah Tal berhasil melakukannya, Ben langsung menemui pelaku yang telah membunuh Is dan juga membunuhnya. Situasi menjadi kacau karena para penumpang melihat penembakan yang dilakukan oleh Ben. Kemudian Ben keluar dari stasiun dan diberitahu untuk menunggu Mo dan juga Landry yang akan menjemputnya. Kemudian mereka lalu berkumpul kembali di markas. Jet lalu berterima kasih kepada Ben karena telah berhasil membunuh pelaku yang telah membunuh Is. Sementara itu Raif mencoba mencari tahu siapa Jet dan untuk siapa dia bekerja. Setelah memberitahu ayahnya lewat email, Raif lalu mendapatkan surat balasan dengan sebuah handphone, namun itu dari teman ayahnya yang juga seorang CIA. Ayah teman Raif tersebut memberitahu jika Jet adalah seorang agen CIA yang bekerja untuk menghentikan Iran mempunyai senjata nuklir, karena setahu dia, Jet pernah bertugas di Lebanon sebagai pasukan dan teman-temannya tewas karena sebuah bom bunuh diri dari serangan tersebut. Dan serangan tersebut adalah dari pemerintah Iran. Dari hal itu membuat Jet bertekad membalaskan kematian teman-temannya dengan mencegah negara Islam memiliki nuklir, termasuk Iran. Dan saat mendengarkan kasus itu, Jet menawarkan diri. Kemudian Raif kembali ke markas. Saat itu, mereka sedang berkumpul dan mendengarkan rencana selanjutnya. Karena saat transaksi dengan Molnar mereka sudah ketahuan, maka Jet memberitahu jika Molnar sekarang bersama dengan jaringan Khalid, yaitu kelompok yang menjual nuklir di pasar gelap. Dan dari informannya, bantalan nuklir milik Molnar tersebut akan dibeli pemerintah Iran dan akan dipindahkan minggu ini. Maka sebelum itu terjadi, mereka harus mengambil bantalan asli tersebut dan menukarnya dengan yang palsu. Kemudian, mereka pun menjalankan tugas mereka masing-masing, di mana Ben dan Elisa mengajak sebuah terowongan yang akan mereka gunakan untuk pelariannya nanti saat operasi dijalankan. Sedangkan Tal dan juga Raif membeli bantalan palsu yang akan mereka gunakan untuk menukarnya dengan bantalan yang asli. Setelah mereka semua menjalankan tugas masing-masing, mereka lalu kembali berkumpul di markas. Mereka lalu membahas bagaimana strategi penyergapan untuk mengambil bantalan yang asli tersebut. Karena kematian Is membuat mereka kekurangan personil, maka dari itu Jet juga akan harus turun tangan di mana dia yang akan membunuh Molnar. Dan yang lainnya berada di lapangan dan mengamankan bantalan asli tersebut. Namun Raif kurang setuju dengan lokasi pencegatan, karena itu berada di area publik yang jika gagal, maka bisa saja akan menimbulkan korban jiwa dari masyarakat sipil. Elisa tahu akan resiko tersebut, tapi hanya itu tempat yang paling strategis yang bisa mengurangi dampak dan risikonya, dan sudah tidak ada lagi tempat lain. Namun karena Jet sudah menyetujuinya, maka mereka pun akan menjalankan operasi tersebut. Dari hal itu membuat Raif sangat kesal karena sarannya seakan-akan tidak dianggap. Ben lalu mencoba menenangkan Raif yang berada di halaman belakang. Raif memberitahu jika instingnya selalu saja benar dan titik operasi yang Elisa pilih bisa saja akan membuat operasi mereka gagal. Namun tidak ada yang mau mendengarkannya termasuk Ben. Mendengar itu Ben mencoba menenangkan rekannya tersebut dan meyakinkan jika rencana Elisa pasti akan berhasil. Maka pada keesokan harinya, mereka pun menjalankan operasi tersebut. Kelompok Khalid yang sedang melintas membawa bantalan yang asli itu pun melihat ada sebuah kecelakaan di dalam terowongan. Namun tiba-tiba saja, Ben dan timnya pun muncul dan menyerang kelompok Khalid tersebut. Karena terjebak di dalam terowongan, Ben dan timnya pun berhasil melumpuhkan mereka dan mengambil bantalan yang asli. Ben, Mo, dan Eliza yang berada di dalam mobil dan akan pergi ke markas mengira jika mereka sudah berhasil mendapatkan bantalan tersebut. Namun tiba-tiba saja saat mereka keluar dari terowongan, sebuah kelompok muncul dan menyerang mereka. Karena hal itu mereka pun terlibat baku tembak dengan kelompok tersebut. Mereka pun terkepung oleh pasukan itu karena jumlahnya yang sangat banyak hingga membuat Mo terkena tembakan.
Ben lalu memanggil Landry untuk mengevakuasi Mo saat itu juga dan pergi ke tempat persembunyian mereka di dermaga di Jerman. Dan dari hal itu membuat mereka berpencar dan menyelamatkan diri masing-masing. Ben dan Elisa yang membawa bantalan asli itu pun masuk ke dalam terowongan. Namun alangkah terkejutnya Ben saat Elisa menembaknya dan mengambil bantalan tersebut. Sedangkan di markas saat Jet telah membunuh Molnar dan akan pergi, Jet menemukan alat penyadap yang ternyata selama ini kedua agen Mossad yaitu Tal dan Elisa menyadap ponsel Jet. Kembali ke terowongan, Ben masih bisa sadar karena tembakan Elisa hanya mengenai tubuhnya yang juga menggunakan rompi anti peluru. Saat itu Ben sadar jika Elisa adalah seorang pengkhianat dan benar apa yang dikatakan oleh Raif. Sedangkan Raif pergi ke sebuah rumah di tengah hutan dengan membawa salah satu pasukan yang menyerang mereka yang sudah terluka untuk mengetahui siapa mereka sebenarnya dan apa tujuan mereka menyerang. Di dalam rumah tersebut, Raif menjelaskan jika dirinya bisa mengobati dan menyelamatkannya asalkan mau memberitahu siapa dirinya dan apa tujuannya. Namun laki-laki tersebut tidak mau memberitahu informasi apapun. Maka dari itu membuat Raif terpaksa menyiksanya agar mau memberikan informasi. Sedangkan di kota, Ben berhasil mengikuti Elisa dan menemukannya masuk ke dalam sebuah hotel. Ben lalu menodongkan senjata ke arah Elisa dan menanyakan apa tujuannya melakukan pengkhianatan. Elisa lalu menjelaskan jika dirinya hanya bekerja untuk Mossad dan sama sekali tidak mengkhianati mereka. Jika memang Elisa adalah pengkhianat, maka dirinya pasti sudah membunuh Ben. Tapi pada kenyataannya, Elisa hanya menembak rompi Ben yang hanya membuatnya pingsan. Saat ini yang terpenting mereka harus membuka koper tersebut dan menghilangkan pelacak yang ada di dalamnya dan Elisa akan menceritakannya nanti. Maka Elisa pun lalu membuka koper dan melepaskan pelacak yang ada di dalam koper tersebut. Lalu tiba-tiba saja pasukan datang dan mengincar mereka setelah mengacak GPS yang berada di koper tersebut. Untungnya saja Ben berhasil membunuh mereka dan mengambil rompi serta senjata dari pasukan itu. Kemudian saat akan keluar dari hotel itu, mereka lagi-lagi harus berhadapan dengan pasukan yang mengincar bantalan tersebut. Dan singkat cerita, mereka pun juga akhirnya berhasil lagi dan lagi membunuh semua pasukan tersebut dan keluar dari hotel. Saat berada di luar, Elisa memberitahu jika misinya bersama dengan Tal adalah memata-matai Jet dan apa yang ia kerjakan. Karena dari informasi yang ia temukan bahwa Jet telah bekerja sama dengan seseorang yang bernama The Shipper selama 20 tahun yang terkoneksi dengan pemerintah Iran. Itulah kenapa Mossad merencanakan operasi gabungan ini untuk mencari tahu siapa The Shipper tersebut dan apa tujuannya yang ternyata mengarah kepada rencana nuklir pemerintah Iran. Untuk itu Elisa meminta Ben untuk mempercayainya dan bersama-sama mencari tahu siapa pengkhianat sebenarnya. Kemudian mereka bersembunyi di dalam sebuah gedung yang sudah kosong untuk beristirahat dan mengobati luka mereka. Saat itu, Elisa memberitahu jika mereka harus pergi ke Jerman dan menemui Tal yang pasti sudah ada di sana. Namun Ben belum sepenuhnya yakin dengan Elisa setelah kejadian tersebut. Elisa pun lagi-lagi meyakinkan Ben jika mereka harus menemui Tal dan menanyakan siapa The Shipper dan apa kaitannya dengan Jet selama ini, karena hanya Tal yang bisa melakukan peretasan. Di tempat lain, setelah Raif menyiksa laki-laki tersebut semalaman, akhirnya laki-laki itu memberitahu jika dirinya adalah seorang anggota intelijen negara Jerman. Mendengar itu, membuat Raif lalu melepaskan laki-laki tersebut dan segera mengobatinya karena adalah negara sekutu Amerika. Namun Raif terlambat karena laki-laki itu sudah tewas kehabisan darah. Dari kejadian itu membuatnya yakin jika mereka telah dipermainkan dalam misi tersebut. Sedangkan Tal yang sudah berada di Jerman masuk ke dalam sebuah apartemen seseorang yang kemungkinan adalah jaringan dari kelompok Khalid. Saat berhasil masuk, Tal lalu mencoba meretas laptop yang ada di apartemen itu. Namun Tal baru sadar jika di apartemen itu ada sebuah kamera tersembunyi yang sedang terpasang. Melihat itu, maka Tal lalu mengambil laptop tersebut dan akan segera pergi. Namun itu sudah terlambat karena pemilik apartemen tersebut sudah kembali. Tal harus menghadapi laki-laki tersebut. Tal sebenarnya hampir saja dibunuh oleh laki-laki itu saat dicekik. Untungnya saja, Tal berhasil mengambil sebuah semprotan api dan membakar wajah laki-laki itu lalu menembaknya. Sementara itu Ben sudah sepakat dengan Elisa untuk pergi ke Jerman menemui Tal. Dengan menyewa mobil, mereka pun akhirnya akan segera pergi ke sana. Namun saat itu jalanan sedang macet.
Dan tiba-tiba saja 2 orang muncul menggunakan motor dan menaruh sebuah bom di atas mobil mereka. Sadar jika kedua laki-laki tersebut menaruh sebuah bom, Ben lalu menyuruh Eliza untuk segera keluar dari mobil. Namun bom itu telah meledak. Lalu kedua laki-laki tersebut kembali lagi dan mengincar mereka. Untungnya saja Ben membawa senjata dan menggunakannya untuk membunuh kedua laki-laki itu. Lalu saat Ben mencari Eliza, ternyata Eliza tidak selamat. Eliza terlambat keluar dari mobil yang akhirnya membuat Eliza tewas. Ben pun mau tidak mau harus pergi sendirian, meninggalkan jasad Eliza dan membawa bantalan tersebut pergi. Sedangkan Tal yang berada di dalam stasiun melihat di sebuah acara di televisi jika Ben dan Eliza terkena ledakan bom yang membuat Eliza akhirnya tewas. Dari ledakan itu membuat Ben masuk ke dalam sebuah toilet untuk mengobati lukanya. Setelah selesai mengganti pakaiannya, Ben lalu pergi ke tempat persembunyian mereka di sebuah kapal di dermaga di negara Jerman. Di dalam sudah ada Mo yang juga telah pulih dari tembakan yang mengenainya. Ada juga Landry dan juga Jet. Karena curiga dengan Jet, maka Ben lalu mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi saat operasi tersebut yang menyebabkan Eliza sekarang sudah tewas. Maka Jet lalu menjelaskan jika asetnya terhubung dengan pemerintah Iran memberikan informasi palsu. Lalu tiba-tiba saja Raif juga muncul. Raif lalu memberitahu jika bantalan tersebut adalah palsu dan yang menyerang mereka di terowongan bukan kelompok Khalid tapi militer intelijen negara Jerman. Dan sekarang mereka semua sedang dipermainkan oleh seseorang. Maka dari itu Jet memperlihatkan Ben dan juga Raif dengan asetnya yaitu The Shipper yang telah memberikan informasi palsu. Dia bernama Fahid. Dan kakaknya yang bernama Kudos adalah kepala perundingan nuklir dari negara Iran. Dan menurut Jet, mereka dimanfaatkan oleh Fahid agar Fahid bisa mendapatkan bantalan yang asli. Jet juga yakin jika yang mengincar Ben dan membunuh Eliza adalah anak buah Fahid. Jet lalu membangunkan Fahid dan menyuruhnya untuk memberitahu Kudos jika transaksi antara Molnar telah berhasil dan dirinya yang akan mengantarkan bantalan tersebut besok. Setelah itu, maka Jet berjanji akan membebaskannya. Namun setelah menelpon kakaknya, Jet lalu membunuh Fahid untuk membalaskan dendam kematian Eliza. Kemudian Jet memerintahkan mereka semua untuk menemui pemerintah Iran dan mengantarkan bantalan palsu tersebut. Dan jika bantalan itu telah sampai di Iran dan ternyata adalah palsu, maka mereka berhasil menggagalkan ambisi Iran mempunyai nuklir. Dan itu adalah inti dari misi mereka. Pada malam harinya, Raif menemui Ben yang sedang menyendiri di atas sebuah kapal. Raif memberitahu jika dirinya tidak ikut dalam operasi ini dan mengajak Ben juga untuk keluar. Raif tidak yakin misi kali ini mereka akan selamat. Karena jika pemerintah Iran mengeceknya jika mereka diberikan bantalan yang palsu, maka pasti akan terjadi kontak senjata dan mereka pasti akan kalah jumlah dengan pemerintah Iran. Raif sudah mengetahui taktik CIA karena ayahnya adalah seorang anggota CIA juga. Mereka akan mengorbankan segalanya walaupun itu adalah warga negara Amerika sendiri demi misi dan tujuan mereka. Namun Ben tetap tidak mau keluar dan akan menuntaskan misi ini walaupun nyawa taruhannya. Pagi harinya, Tal yang berada di sebuah apartemen mendapatkan telepon dari markas Mossad jika The Shipper telah tewas dibunuh oleh Jet. Namun hal itu yang membuat Tal curiga karena nomor IP address ponsel The Shipper masih berfungsi setelah meretas laptop milik anggota kelompok Khalid. Maka dari itu Tal melacak IP address ponsel The Shipper tersebut dan akan memastikannya. Sedangkan di tempat lain, Ben, Mo, dan Landry akhirnya pergi tanpa kehadiran Raif. Mereka bertiga bertemu dengan perwakilan Iran di sebuah landasan bandara. Saat memberikan bantalan tersebut, pemerintah Iran yang diwakili Menteri Energi Iran memeriksa bantalan itu. Lalu saat mereka mengecek bantalan tersebut, Ben dan yang lainnya pun bersiap untuk menembak jika pemerintah Iran sudah tahu jika bantalan itu palsu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bantalan itu asli dan membuat Ben, Mo, dan juga Landry kebingungan. Mereka pun membayar bantalan tersebut dan menyelesaikan transaksi. Sedangkan Tal yang sudah mendapatkan lokasi IP address ponsel The Shipper lalu tiba di lokasinya dan mencoba meretas CCTV di rumah tersebut. Yang ternyata saat itu The Shipper adalah Kudos, bukan Fahid
dan sekarang bersama dengan Jet yang ternyata Jet lah seorang pengkhianat selama ini. Jet dan Kudos mengorbankan Fahid agar Ben dan yang lainnya yakin jika disipir sudah tewas dan mendesain semua ini jika bantalan tersebut adalah palsu, tapi ternyata justru adalah bantalan yang asli. Saat Ben dan yang lainnya berada di dalam mobil, mereka semua bingung karena bantalan tersebut asli. Lalu Ben mendapatkan pesan dari Tal yang memberitahu jika mereka telah dijebak oleh Jet dan The Shipper masih hidup. Mengetahui hal itu, maka Ben menyuruh kedua temannya untuk mengambil bantalan itu kembali sebelum pesawat tersebut berhasil lepas landas. Maka mereka bertiga pun keluar dari mobil dan langsung menembaki pesawat itu dan membunuh semua orang yang ada di dalamnya, termasuk Menteri Energi Iran. Ternyata menteri tersebut sedang menelpon Kudos, yang akhirnya Kudos dan Jet bisa mendengar jika terjadi penyerangan dalam transaksi tersebut. Sedangkan Ben dan kedua temannya berhasil pergi dan kembali membawa bantalan itu. Kemudian mereka kembali ke markas di dermaga. Saat telah masuk, mereka sudah tidak menemukan Jet. Namun mereka melihat di dalam komputer jika Jet telah menfitnah mereka dan melaporkannya sebagai seorang pengkhianat negara kepada CIA yang telah menjual bantalan nuklir ke pemerintah Iran. Lalu tiba-tiba saja Tal muncul. Landry lalu menyuruh Tal agar mau bersaksi dan memberikan bukti kejahatan Jet selama ini. Namun Tal tidak memiliki bukti karena ia menggunakan jaringan yang terinskripsi dan langsung terhapus setelah terkirim dan terbaca. Namun Tal bisa kembali menjadi ponsel Jet, tapi mereka harus menjebaknya terlebih dahulu. Mendengar itu, maka Ben menyuruh mereka untuk berpencar dan bersembunyi untuk saat ini. Sedangkan Ben yang akan merencanakan strategi untuk menjebak Jet. 2 bulan setelah kejadian tersebut, Raif dipanggil menjadi saksi dari laporan yang diberikan oleh Jet. Untungnya saja saat itu Raif sudah keluar dari tim dan membuatnya tidak dilaporkan sebagai pengkhianat negara. Namun Raif tetap membela teman-temannya dan justru memberitahu CIA jika yang sebenarnya pengkhianat adalah Jet. Raif yakin akan hal itu, tapi Raif tidak memiliki bukti. CIA lalu memberitahu kepada Raif untuk menghubungi Ben dan yang lainnya agar mengembalikan bantalan yang asli yang mereka bawa dan menyerahkannya kepada CIA agar diberikan keringanan hukuman. Sementara itu Ben bersembunyi di sebuah rumah tua di dalam sebuah hutan. Ben merencanakan strategi agar bisa menjebak Jet dan memiliki bukti yang jelas jika Jet adalah pengkhianat, bukan dirinya. Untuk itu Ben membuat jebakan dan bahan peledak untuk mempersiapkan serangan dari tim yang akan dikirim Jet nantinya. Singkat cerita, setelah 2 bulan persiapan, Ben lalu menghubungi Tal dan memberitahu jika dirinya telah siap. Dan setelah mematikan VPN di jaringannya, maka Tal harus terus mengawasi jaringan ponsel milik Ted dan mengamankan bukti jika Jet telah menghubungi Kudos. Dan benar saja, tidak lama kemudian, di tempat lain, Jet memberitahu Kudos jika dirinya telah menemukan lokasi Ben. Maka dari itu, Kudos akan mengirim pasukan untuk membunuh Ben dan mengambil bantalan tersebut. Lalu pada pagi harinya, Ben yang berada di depan rumahnya telah siap jika dirinya akan diserang oleh pasukan yang dikirim oleh Jet. Dan saat itu, ada 5 mobil yang datang yang penuh dengan pasukan. Namun salah satu dari 5 mobil yang datang untuk membunuh Ben terkena bom yang telah dipasang. Namun hal itu tidak cukup membunuh mereka semua. Masih ada 4 mobil lagi yang tersisa yang penuh dengan pasukan yang datang dan berseragam lengkap. Setelah mereka tiba di depan rumah Ben, mereka langsung menyerang Ben yang juga berusaha membunuh pasukan tersebut. Kemudian Ben melancarkan rencana selanjutnya dengan kembali masuk ke dalam rumah dan turun ke dalam ruang bawah tanah. Setelah masuk, Ben lalu menutup ruang bawah tanah itu dan memasangkan sebuah pemicu yang jika pintu itu dibuka, maka bom yang telah Ben pasang akan meledak. Dan benar saja, saat pasukan itu masuk ke dalam dan mencari Ben, mereka lalu melihat lokasi Ben yang berada di ruang bawah tanah. Namun saat mereka membukanya, bom tersebut meledak dan membakar seluruh rumah. Ternyata ruang bawah tanah tadi memiliki terowongan dan tembus ke halaman rumah. Dan saat rumah itu habis terbakar, Ben yang sudah berada di halaman lalu menembak pasukan tersebut dan kembali memancing mereka. Saat pasukan itu datang mendekati Ben, lagi-lagi Ben sudah memasang bom dan meledakkannya lagi. Tapi lagi-lagi itu belum cukup untuk menghabisi pasukan tersebut. Mereka masih banyak dan tetap mengejar Ben yang masuk lari ke dalam hutan. Saat itu Ben sudah terkena tembakan yang membuat dirinya kehilangan banyak darah.
Dengan sekuat tenaga, Ben mencoba bertahan dari serangan pasukan tersebut. Hingga pada akhirnya, Ben sudah tidak kuat lagi dan sudah menyerah dengan keadaannya. Lalu tiba-tiba saja, salah satu teman Ben yang bernama Rhys yang berada di Irak telah kembali ke Amerika karena tugasnya telah selesai. Rhys diberitahu oleh Mo tentang rencana Ben. Mendengar itu maka Rhys lalu segera datang bersama dengan pasukannya untuk membantu Ben mengalahkan pasukan yang akan membunuhnya. Saat itu, pasukan kiriman Jet dan juga Kudos tidak menyangka jika Ben memiliki bantuan, yang pada akhirnya mereka semua pun tewas dibunuh oleh pasukan Rhys. Setelah itu Rhys membawa Ben untuk diobati. Sebelum pergi, Ben menyuruh salah satu temannya untuk mengambil bantalan yang ia sembunyikan di tumpukan jerami dan membawanya ke markas CIA. Setelah berhasil menyelamatkan Ben dan menyembuhkan lukanya, Ben lalu pergi menemui ketiga temannya yaitu Landry, Mo, dan juga Tal. Lalu Tal memberitahu jika dirinya telah melihat isi rekening Jet dan tidak menemukan uang atau transaksi dari hubungannya dengan Kudos atau pemerintah Iran. Dan itu aneh, karena untuk apa Jet mengkhianati negara tapi tidak mendapatkan imbalan. Maka dari itu mereka lalu melancarkan rencana terakhir, di mana Landry bertugas untuk membunuh Artem, seorang peretas yang telah memberikan lokasi Ben, yang saat itu berada di tempat pijat. Sedangkan Mo pergi ke Iran, menjebak dan membunuh Kudos dengan meledakkannya di dalam mobil. Sementara itu Ben yang akan menemui Jet di rumahnya. Saat Jet pulang dari bermain golf dan melihat Ben sedang duduk di meja makannya, Jet justru tidak panik dan mengajak Ben untuk berbicara. Ben menanyakan alasan Jet bekerja sama dengan Kudos dan mau membantu pemerintah Iran membangun senjata nuklir. Maka Jet lalu menjelaskan jika dirinya merasa kesal dengan pemerintah Amerika yang terlihat tidak berani dan tidak berbuat apa-apa saat terjadi pembantaian dan pengoboman di Lebanon yang saat itu Jet bertugas dan menewaskan banyak teman-temannya. Jet ingin memberikan Iran sebuah nuklir agar membuat Israel panik dan membuatnya pasti akan menyerang Iran sebelum nuklir tersebut terbangun. Dan hal itu juga pasti akan membuat Amerika ikut dan turun tangan, membantu Israel dan berperang. Dan dari data yang Jet kumpulkan, pengoboman di Lebanon adalah serangan dari pemerintah Iran. Untuk itu, Jet merencanakan ini semua. Namun Ben yang mendengar itu tetap tidak membenarkan alasan Jet. Ben sebenarnya sangat ingin membunuh Jet saat itu juga. Namun Ben memiliki rencana lain, yaitu Ben telah mempunyai bukti dan melaporkan Jet kepada CIA. Dan karena itu, Jet akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara tingkat tinggi atas kasus pengkhianatan negara tersebut. Kemudian Ben keluar dari rumah Jet yang di saat bersamaan, CIA pun datang dan akan segera menangkap Jet. Setelah itu, Ben pergi ke sebuah markas CIA, di mana ternyata Ben mendapatkan tawaran untuk masuk menjadi anggota CIA dalam divisi yang bernama Ground Bridge. Dan karena hal itu, Ben pasti akan tetap menjalankan aksi-aksi kerennya di season selanjutnya. Dan Terminal List Dark Wolf season 1 akhirnya berakhir.